Halo teman-teman, setelah kemarin videonya tayang tentang Nepal Van Java di Dusun Butuh, Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kali ini saya akan menuju ke negeri sayur di Desa Sukomakmur. Ini dia perjalanannya, katanya sih sekitar 15 menit dari Nepal Van Java untuk masuk ke destinasi negeri sayur Sukomakmur. Sayur semua ini. Iya. Ini kayu semua. Maaf ya, saya pegangan nih. Iya. Maaf, maaf. Ngeri banget. Oke. Seru. Wah. Airnya di mana? Di sini. Oh gitu. Ya.
Inilah dia negeri sayur Sukomakmur. Untuk masuk ke sini ada tiket masuknya ya. Harganya sekitar Rp8.000 per orang. Wah, ini semuanya sayur loh. Mulai dari kentang, kemudian cabai gendot, ada juga kubis. Wah, seneng banget tahu. Dari mana Pak bibit ya Pak? Dieng itu buat sendiri. Oh. Ini baru umur berapa nih? Kalau kayak gini? 40 hari. 40 hari? Tapi udah tinggi ya? Kalau panennya lama? 100 hari. Berarti yang dalamnya tuh kuning banget ya? Terus Bapak sendiri ini? Ya, ini sendiri. Keren. Berapa Pak luasnya Pak? Yang punya sendiri? Pereng-pereng. Barang-barang ya? Ngomong-ngomong Pak, dilanjut Pak. Keren nih. Bapak siapa namanya? Pak Sri. Pak Sri, ya. Oh, Pak Sri. Lagi saya ngobrol sama Pak Sri, petani sayur mayur di desa Sukomakmur nih. Sekarang jadi desa wisata ya. Banyak wisata ke sini. Ya. Kalian harus ke sini sih. Selain menambah pendapatan buat para petani di desa ini tuh keajaiban dunia. Keren banget. Ini hijau semua nih, bukan rumput. Hijau nih sayur semua. Kebayang aneka sayur-sayuran di sini melimpah ruah. Keren banget. Harus dijaga lah ya. Nah, yang paling penting kalau ke sini jangan buang sampah sembarangan. Karena bisa longsor nanti ke bawah. Ayo ke desa Sukomakmur. Di sini bersahabat banget masyarakatnya. Nggak usah khawatir susah kesini karena banyak tukang ojek. Merangkap fotografer nih. Keren. Siap Keren, pokoknya. mantap. Ya. Sedang ada di ketinggian 1726 mdpl. Ya. Ini adalah desa Sukomakmur. Ya, Sukomakmur. Biasanya disebutnya negeri sayur Sukomakmur. Betul. Banyak yang kesini ya. Ini keren banget sih. Keren banget. Jadi kita sedang berada di lereng Sumbing. Jadi memang ini dekat sama Gunungan Sumbing ya. Iya. Iya. Dan kalau dilihat dari sana tuh, ini juga masih banyak nih wisatanya nih. Iya. Nah, di situ ada terasering-nya tuh, lihat tuh. Bagus banget, masya Allah. Sekaya ini Indonesia ya. Jadi jangan dulu ke luar negeri sebelum ke Indonesia. Karena di Indonesia ternyata lebih cantik alamnya, lebih kaya. Yang itu Gunung Merapi Merbabu. Itu Merbabu? Ya. Yang runcit itu Merapi. Mana? Yang itu. Ininya? Yang itu Merapi. Oh. Ya, yang ini Merbabu. Ya, Oh, berarti dikelilingin gunung ini ya? iya. Gunung Tidar mana? Gunung Tidar nggak kelihatan Nggak ini. kelihatan. Magelang kan Bukit Tidar. Di sana ya? Ya. Biasanya katanya di sini ketutupan kabut. Tapi katanya sudah 2 hari ke belakang kabutnya nggak ada ya. Jadi terang. Iya, Harian. terang benderang. Ini rezeki deh, jadi bisa kelihatan. Karena katanya kalau udah jam 10 ke atas udah nggak kelihatan apa-apa. Kabut semua. Tuh, bisa dinikmati deh, silahkan nih. Tapi yang paling keren memang mata kita, bukan kamera. Mata kita lebih keren, lebih canggih, lebih ajaib dibandingkan kamera handphone dan juga kamera-kamera lainnya. DSLR kalah. Makanya kesini langsung, nggak usah lihat-lihat di Instagram, langsung kesini.
bayar 8.000. Dan Iya. itu juga untuk pengelolaan di lereng Sumbing ini. Iya. Ya, jadi jangan ngerasa berat lah ngeluarin kayak gitu. Kalau perlu tambahin aja. Itu Gunung Sumbing tapi nggak kelihatan. Ini Gunung Sumbingnya. Ya. Udah mulai turun nih kabutnya ya. Ya. Ya, jadi hari ini Jumat 1 Agustus 2025. Wow, keren. Karena memang katanya biasanya kalau Agustus ya cuacanya cantik Iya, ini. cuacanya cerah. Ayolah teman-teman ke desa Sukomakmur. Ya. Nggak akan rugi. Kita akan menuju ke lokasi berikutnya, Terasering ya, Mas ya? Oke, seperti inilah jalannya. Maaf, maaf. Nanti saya minta nomor teleponnya ya. Si pada ngiler mau ke sini. Langsung hubungi aja biar dijemput di Jogja. Oke, baik. Oh, ini Terasering. Sitegong. Wah, curam banget. Terasering Sitegong. Lagi-lagi saya dibuat terpana oleh keindahan sebuah desa wisata bernama Negeri Sayur Sukomakmur. Dan saat ini saya berada di Terasering Sitegong. Wah, udaranya dingin, cuacanya cerah, udah kayak punya tanah aja di sini. Tuh lihat, hamparannya luas banget. Sejauh mata memandang, yang dilihat hanya sayur mayur yang begitu indah. Hijau, permai, hiduplah Indonesia Raya pokoknya. Sekarang udah nyampe di Terasering Sitegong. Jadi Sitegong tuh karena Tegong tuh artinya belokan. Karena jalan menuju ke sini juga belok. Tahu Terasering lah ya. Terasering ini memang cara menanam sayuran dengan cara begitulah, ditata itu pundukan-pundukannya. Kalau di Jawa Barat ada di Majalengka tuh Terasering Majalengka, nggak kalah cantik juga. Lihat, semuanya Terasering cantik banget dan ini semuanya sayuran. Gimana sih? Ya, sayuran semua. Mayoritas kentang sama ini. Kentang, daun bawang,
Ada cabai tadi ya, cabai gendot, Ada ya. cabai yang paling pedas tuh. Ini kayaknya habis panen atau gimana nih? Karena baru-baru semua. Dan memang habis panen sih, karena di bawah juga banyak banget yang habis panen daun bawang tadi, petani-petaninya. Mantap. Itu bisa difoto. Lagi panen kobis. Kobis. Ya, kobis kobis Kol, itu. oh. Ya. Saya kemana aja ya? Ini bagus banget, asli bagus banget. Ini habis panen nih bapak nih. Apa bawa ini? Rumput. Makanan Ya, hewan. ya buat makanan kambing. Oh, ini ternak juga ya? Iya, di sini ternak juga. Banyak kan kambing, ayam gitu. Setelah naik harus turun, dan ini adalah part paling menyebalkan karena saya sebenarnya takut banget sama ketinggian. Jadi ya lihatlah cara saya turun. Sungguh menyedihkan karena memang semuanya bergetar ya. Kaki saya gemeteran, apalagi tangan saya. Tapi ya alhamdulillah akhirnya bisa turun dengan selamat. Yeay. Mantap untuk terasering Sitegong. Nah ini teraseringnya langsung. Udah deh, nggak tahu mau ngomong apa, bingung. Speechless. Lucu, di situ tuh ada rumah-rumahan yang dibikin sama petani sengaja kalau mau pulang siang hujan nanti pulang, jadi nunggu apa hujannya reda. Lucu banget. Siapa yang dulu waktu SD gambar sawah, gunung-gunung, sawah, jalan. Ternyata emang iya tahu kayak gitu. Ini joglonya nih, jadi kalau kepanasan atau hujan bisa ke joglonya. Joglo tuh rumah joglo, jadi bentuknya joglo. Katanya biasanya di sini ngantri kalau mau foto. Ini kosong melompong karena memang bukan lagi peak, apa namanya, peak season ya. Dan saatnya bikin video estetik. Jangan protes ya. Saatnya saya melanjutkan perjalanan menuju ke kota Magelang karena setelah ini akan langsung lanjut ke daerah istimewa Yogyakarta menemui seorang teman yang tinggal di kawasan Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Seperti inilah penampakan jalan saat meninggalkan terasering Sitegong dan juga Desa Sayur Sukomakmur. Sedih sih, tapi ya gimana? Harus tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Yogyakarta. Sampai jumpa. Desa wisata yang indah banget. Ini akan jadi pengalaman yang luar biasa untuk saya
seumur hidup. Terima kasih Magelang dan sekitarnya. Dalam perjalanan pulang menuju ke kota Magelang, di tengah perjalanan saya melihat sebuah pasar yang masih buka ya, aktif, masyarakatnya juga masih banyak yang berbelanja di pasar tersebut. Dan ternyata Pak Taufik cerita kalau di hari-hari tertentu seperti di hari Kliwon ataupun Pahing, dusun-dusun yang ada di sekitar sini memang menggelar yang namanya sedekah bumi. Jadi masyarakatnya berbelanja hingga siang menjelang sore. Oh iya, saya juga baru tahu kalau sedekah bumi itu merupakan tradisi masyarakat Jawa, khususnya di kalangan petani. Itu merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil bumi dan juga ya semacam ungkapan rasa syukur atas limpahan berkah alam yang diterima oleh masyarakat. Biasanya sih tradisi ini dilakukan dengan menggelar upacara syukuran. Jadi mereka berkumpul, berdoa, dan menyantap makanan yang telah disiapkan. Dan ada juga sih beberapa kegiatan adat lainnya. Seru ya ternyata. Selain estetik, kemudian indah, dan juga permai, ada beberapa tradisi yang begitu luar biasa membawa keberkahan buat masyarakat di sekitar sini. Gimana? Kayak banget kan Indonesia ini akan adat istiadat? Bangga kan jadi warga negara Indonesia? Ya meskipun setiap hari capek juga sih dengerin berita-beritanya. Tidak terasa setelah menempuh perjalanan sekitar 45 menit menggunakan sepeda motor dari Kali Angkrik, saya sudah masuk nih ke kota Magelang. Wih, ternyata udaranya lebih hangat ya. Dan saya terkesima loh sama kebersihan kota Magelang. Keren banget nih masyarakatnya jaga kebersihan. Keren. Oh iya, baru ingat. Berarti ini adalah kedua kalinya saya ke kota Magelang setelah 2019 silam. Waktu itu saya kemana ya? Oh iya, ke Puntuk Setumbu. Jadi maaf ya Magelang, gak pernah eksplor nih, cuman lewat-lewat aja. Sekarang nih saya lagi akan menuju ke Terminal Tidar Magelang, karena akan naik bis dari terminal tersebut menuju ke Yogyakarta dengan pemberhentian Terminal Jombor. Di Magelang ada banyak wisata yang bisa kita nikmati. Wisata alam, budaya, religi, wisata buatan juga ada. Yang paling sering teman-teman dengar pasti Candi Borobudur dan candi-candi Buddha lainnya. Selain dijuluki sebagai kota militer karena memang perannya sebagai pusat pendidikan militer, kota Magelang juga terkenal dengan sebutan Kota Sejuta Bunga. Dan juga ada yang menyebutnya sebagai kota getuk karena memang makanan khas dari Magelang dan populer ya getuk. Setibanya di Terminal Tidar, saya langsung disambut sama bis ini nih yang menuju ke Yogyakarta, namanya bis Mustika. Kenceng banget nih, kayak nggak punya rem bisnya. Serem. Oh iya,
kocek yang harus saya rogoh untuk naik bis ini menuju ke Terminal Jombor, Yogyakarta seharga Rp25.000. Berarti dalam sehari ini saya melintas di 3 wilayah ya. Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan lanjut Yogyakarta. Badan rasanya remuk, pegel, capek, tapi menyenangkan. Sekarang saya sudah tiba di Yogyakarta. Kalau dihitung-hitung, ini merupakan kali ketiga saya menyambangi daerah istimewa Yogyakarta. Masih sama sih suasananya ya. Cuma memang udaranya agak-agak sejuk ya. Nggak seperti biasanya panas. Selamat datang di Yogyakarta. Dan sekarang ini saya sedang di perjalanan menuju ke wilayah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Saya akan mengunjungi sebuah kedai kopi yang kata teman saya nih yang di Jogja nih bilang kopi itu enak banget. Dan pemilik kedai kopinya sangat ramah, namanya Om Nugroho. Nanti saya spill ya di akhir foto sama Om Nugroho. Soalnya kalau di video nggak mau sih Om Nugrohonya. Sudah tiba di Jogja dan kita ke sini. Kopi Tenan, nggak tahu bacanya Tenan atau Tenan, nggak ngerti. Kopinya enak banget. Pisang gorengnya juga enak. Dan ada ini. Terima kasih Jogja. Pergi ke Jogja, rumahku Enak banget ya, sore-sore ngopi sambil ngelihat kolam isinya ikan. Nah ini dia penampakan jenis-jenis kopinya, banyak banget. Kalau saya sih pilih yang kopinya disaring, jadi bukan kopi tubruk. Tuh lihat, ada Arabica Puntang, ada yang dari NTB, bahkan ada yang dari Papua. Ini semuanya enak banget. Dan dengan racikan khasnya membuat rasa kopinya begitu nikmat di lidah. Keren banget nih. Nah, mau tahu yang mana yang namanya Om Nugroho? Ini dia ya, saya spill fotonya. Tring. Nah, ini dia Om Nugroho. Kalau ke Jogja, mampir ya teman-teman. Apa cuman saya ya yang ke Jogja hanya untuk mencicipi kopinya Om Nugroho. Dan saatnya pulang ke kota Bandung menggunakan kereta Mutiara Selatan yang akan berangkat pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Seperti inilah penampakan suasana stasiun di daerah istimewa Yogyakarta. Oh iya, saya juga beli ini dulu nih tadi. Tring, bakpia kukus buat anak saya. Udah pesen dari siang hari tadi. Oke, kita masuk ke dalam. Masih lama sih keretanya, karena saya tiba di stasiun ini masih di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Gak apa-apa deh, mau istirahat dulu sebentar sebelum keretanya datang. Sampai saya tiba di stasiun ini, saya nggak tahu dan nggak update informasi bahwa ternyata sore tadi itu ada kereta anjlok di Pagaden Subang, dan imbasnya banyak keberangkatan kereta yang akhirnya tertunda. Bener-bener nggak tahu, bener-bener nggak update informasi, saking menikmati solo trip saya kali ini. Nah ini dia jelang-jelang keberangkatan menaiki kereta Mutiara Selatan dari Yogyakarta menuju ke Kiara Condong. Bener-bener gak kebayang saya akan tertahan di kereta sampai 16 jam. Mateng gak tuh di gerbong? Tapi ya udahlah, sudah berlalu dan ya sudah menikmati ya. Ternyata kayak gitu delay naik kereta api. Sampai jumpa Jogja.
saya akan balik lagi ke sini. Nggak tahu deh kapan, tunggu aja ya. Pergi ke Jogja, rumahku pulang, berteduh, rebahkan diri. Berteduh, rebahkan diri setelah lelah lama berjuang. Lagi di perjalanan menuju ke Bandung yang lagi delay nih karena ada musibah ya, kereta anjlok di Subang. Ketemu sama pasangan romantis ini. Oh, tuh bapak sama ibu dari Gombong. Ada hikmahnya juga delay kereta sampai 16 jam kali ini, karena saya jadi banyak kenalan di atas kereta. Ada pasangan suami istri yang romantis banget, namanya Pak Mastur sama Bu Diani, yang akan mengunjungi cucunya yang baru aja pindah dari Jakarta ke kota Bandung. Demikian dulu teman-teman, videonya sampai di sini ya, karena setelah ini saya udah gak ngerekam-rekam lagi. Udah bete, campur kesel, campur capek. Jadi ya tidur aja terus sepanjang jalan sampai tiba di Kiara Condong pada pukul 15.00. Sampai jumpa ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa klik like dan subscribe.